Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mayasari dari program Studi Teknik Sipil dengan NPM 2331430, kelas TS23A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Design Thinking. What is meant by design thinking? The definition of design thinking according to the Interaction Design Foundation is a process that is carried out repeatedly to understand users, challenge assumptions, redefine problems, and create solutions. Meanwhile, Career Foundry says design thinking is an ideology and process for solving complex problems that emphasize the interests of users. Simply put, design thinking is an approach or method of problem solving, both cognitive, creative, and practically to answer human needs as user. Mengapa design thinking? Tim Brown, CEO dari IDEO, dalam artikelnya di Harvard Business Review, menyatakan bahwa design thinking is an approach to innovation that use the designer sensibility and method to match people needs with that is technologically feasible and what a feasible business strategy can convert into customer value and business opportunity. Design thinking adalah sebuah pendekatan untuk melahirkan inovasi yang berpusat pada manusia yang menggunakan toolkit yang biasa digunakan desainer yang mengintegrasikan tiga hal. Pertama adalah kebutuhan dari orang, kedua kemungkinan memanfaat teknologi, dan kebutuhan untuk bisa menghasilkan keuntungan bisnis. 5 tahapan dalam design thinking, yaitu yang pertama ada empathize. Empathize adalah memahami situasi dan kondisi yang dialami oleh customer, keluhan, keinginan, dan lain-lain. Pada tahap ini kita harus memahami kebutuhan, batasan, perilaku, dan aspirasi user. Yang kedua yaitu define. Define adalah memilih dan mendefinisikan permasalahan customer yang akan diselesaikan. Berdasarkan data yang telah kita dapat dari tahap empathize, kita dapat mulai mendefinisikan insight dan pola yang muncul. Yang ketiga yaitu ideate. Ideate adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide yang bisa menjadi solusi dan memilih alternatif solusi terbaik. Masih dengan 5 tahapan dalam design thinking, yang keempat yaitu prototype. Prototype adalah membuat representasi visual dari solusi agar menjadi konkret dan bisa diindera. Pada tahap ini kita akan mengubah ide menjadi kenyataan. Yang kelima yaitu tes. Tes adalah menguji cobakan prototype dengan customer untuk mendapatkan umpan balik terkait solusi yang dibuat tes. Setelah membuat prototype, kita harus memeriksa apakah solusi yang kita berikan benar-benar menjadi kebutuhan user. Manfaat dari design thinking yang pertama itu mempererat hubungan dengan konsumen karena secara langsung melibatkan mereka dalam proses design thinking. Yang kedua yaitu mendorong terciptanya ide-ide yang kreatif dan inovatif guna memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu dapat diterapkan di segala bidang meski kini lebih banyak digunakan dalam bidang teknologi. Apa itu model berpikir desain? Model design thinking adalah kerangka kerja yang mengandung Anda melalui berbagai tahapan desain thinking, mulai dari memahami pengguna dan menentukan tantangan hingga membuat ide dan membuat prototipe solusi serta menguji dan menerapkannya. Model design thinking bukanlah seperangkat aturan atau langkah kaku yang harus diikuti tanpa berpikir. Ini adalah alat yang membantu Anda menyusun pemikiran dan menavigasi kompleksitas ruang masalah. Slide selanjutnya itu alasan mengapa konsultan banyak menggunakan design thinking. Yang pertama yaitu membuat berpikir out of the box. Orang-orang menggunakan metodologi ini dapat menemukan cara berpikir yang unik. Metodologi ini menekan kita untuk menganalisis bagaimana perasaan user saat berinteraksi dengan produk secara detail. Yang kedua yaitu bisa dilakukan semua orang. Metodologi yang rumit akan sulit diterapkan dalam tim variatif yang memiliki orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Namun, design thinking dapat mengakomodir berbagai pendapat dari semua anggota tim. Menyediakan data yang
yang terakhir yaitu menyediakan data yang saintifik. Desain thinking bukanlah proses yang melibatkan desain saja, namun menggunakan desain dan data menggabungkan keduanya untuk mensolusikan masalah secara rasional dan analitis. Kesimpulan dari slide yang sudah saya bacakan yaitu design thinking adalah proses berulang yang melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, kolaborasi tim, dan menciptakan solusi inovatif. Dalam prosesnya, desain thinking mendorong pemikiran kreatif dan empati terhadap pengguna. Metode ini dapat diterapkan dalam skala yang berbeda, mulai dari pengembangan produk atau layanan baru hingga perbaikan proses bisnis yang sudah ada. Design thinking ini menekankan pendekatan berbasis manusia, di mana memahami pengguna dan memenuhi kebutuhan mereka menjadi fokus utamanya. Sekian, terima kasih dari materi yang sudah saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.